Gimana Kak Ijat? Cici, halo. Apa kabar hari ini? Halo, seneng banget ya suka banget ya sama bahasannya Pokoknya aku mau marah. tentang kesadaran. Alhamdulillah, Insya Allah. Gimana? Kok ketawa, Mas Wijaya? Lu enggak? Dia kalau dipuji gitu dia ketawa. Enggak. Gimana Kak? Menurutmu tentang kesadaran tuh gimana? Iya, aku pun kadang-kadang juga nggak sadar loh. Salam kenal. Contohnya? Kadang-kadang juga nggak sadar. Contohnya, kalau aku feelingnya negatif thinking sama orang, Salam. itu kita mencoba sadar ya, mencoba sadar. Tapi ternyata ucapan yang kita keluarkan tuh kita tidak menyadari kalau kita tuh langsung seperti menuduh gitu. Berarti Misalnya ya, sikap Kak Mas Wijaya nih sama aku misalnya, atau sikap Mas Nit sama aku, gitu kan? Terus Salam. Bisa. sikapnya tuh yang misalnya gimana gitu. Terus aku langsung gini, itu kan Mas Wijaya kan memang cuma cari viewers aja misalnya gitu kan. Artinya kadang-kadang ada negatif thinking dari kita dan itu harusnya tidak boleh kita ucapkan gitu loh. Harusnya kita tuh berkomunikasi dulu gitu. Aku kalau untuk Ya kan? masalah viewers ya, aku udah bilang sama memang aku yang ngajak Bang Herdian kan, Wijaya kan, untuk live seperti ini gitu kan. Nah, terus ketika kan wajar ya, orang pasti seorang streamer itu mikirin kayak seberapa banyaknya penonton, seberapa banyaknya gifter atau spender gitu-gitu. Tapi aku pribadi, aku tuh cuman bismillahnya ketika memulai live ini, walaupun penontonnya cuma satu, berarti Allah kirim sama aku nih orang, ini manusia loh yang nonton satu orang ini. Aku harus menghargai satu orang ini. Kalau aku bisa menghargai satu orang ini, insya Allah aku bisa menghargai 10 orang, 20 orang, 30 orang. Itu niatnya. Makanya alhamdulillah kalau live ini naik jadi 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu afirmasi dari aku dari awal gitu loh. Karena dan itu memang fakta dan itu nyata. Makanya kenapa live kayak gini? Ya karena memang kalian tuh bisa kok gitu. Afirmasi positif itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat itu pasti. Bentar. Gitu. Mohon maaf, saya potong ya. Ya. Mohon maaf, saya potong. Maksud saya bicara seperti itu bukan untuk Mas Wijaya atau Mas Nick ya, bukan. Iya, enggak, aku cuma menjelaskan, aku cuma ini general. Kak Krisna nanti naiknya gantian ya. Misalnya nih, contoh misalnya kita dekat sama seseorang, seperti Mas Nick kan, kalau dulu bilang harus ada batasan kan. Aku dia lagi live berarti aku lagi kerja, gitu kan. Nah, di saat Mas Nick bekerja, Mas Wijaya bekerja, itu pastinya haruslah untuk menaikkan viewers, untuk istilahnya menyenangkan penonton gitu kan. Nah, tetapi ada kalanya kita mengerti, ada kalanya kita itu necting gitu loh. Sebagai orang yang terdekat nih, gitu ya kan. Nah, itu maksud aku gitu loh. Jadi terus gini. Ini kata orang terdekat ya, bukan kata penonton ya. Misalnya, aku kurang mengerti apa sih sama kamu. Kamu sudah live bermanja-manja sama penonton kamu, bahkan kamu keluarkan rayuan-rayuan gombal untuk mereka. Aku sabar loh, gitu kan. Nah, itu harusnya kan bisa kita komunikasikan dulu gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh langsung karena kurangnya kesadaran langsung aja ucapan tuh yang nggak enak gitu, gas gitu kan. Ya Mas Wijaya pasti paham lah, nanti dia yang akan menjelaskan gitu. Paham nggak Mas Wijaya? Paham. Jadi gini, tingkat kesadaran seseorang tuh mempengaruhi pengaruh emosional dia.
Ketika orang ngomong nggak enak, ketika orang tiba-tiba marah, itu berarti dia tingkat kesadarannya lagi rendah. Kalau orang dengan kesadaran tinggi, itu nggak mungkin dia marah, nggak mungkin dia emosi, pasti akan dia cerna. Ini orang maksudnya apa? Seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba kayak tadi kasusnya, misalnya kalian menemukan pasangan kalian, infonya ada cecetan dengan orang lain. Itu kalau kesadaran rendah pasti udah langsung, nggak pikir panjang, langsung cecer. Bisa jadi ada kekerasan di situ. Tapi kalau kesadaran kalian tinggi, kesadaran kita tinggi, pasti enak. Kita bisa ngambil dari sudut pandang yang lain. Gue mau komunikasikan ini sama dia, tapi caranya gimana ya? Gitu. Ya kurang lebihnya sih seperti itu ya. Karena tingkat kesadaran seseorang memang mempengaruhi tingkat emosional orang, itu jelas teman-teman, jelas. Gak mungkin orang banting handphone dengan sadar. Pasti dia mikir kalau dia sadar, ini handphone gue beli, harganya segini, daripada gue banting mendingan buat ini. Itu tuh kesadaran guys. Tapi kalau orang nggak sadar, alah bodo amat, jedier, tapi pasti nanti nyesel. Pasti nanti nyesel ujung-ujungnya. Aduh, kenapa gue banting ya? Kenapa gue putusin dia ya? Lah, itu kalau ngomong general ya. Kenapa gue ngambil keputusan yang konyol ya? Gue jadi jauh gara-gara gue bersikap seperti ini. Gue sama dia jadi udah nggak bersama-sama lagi karena gue konyol, bersikapnya seperti ini, seperti lah. Itu jadi introspeksi. Gitu. Iya, karena aku banyak yang konseling sama aku ya teman-teman gitu. Kalau sudah dikuatin nafsu ya. Secara curhat, aku nyesel banget Kak gitu. Aku tuh udah negatif sama dia, padahal perasaan itu masih ada gitu kan. Terus gimana caranya supaya dia mau maafin aku, supaya dia nggak sakit hati dengan kata-kata aku. Sekarang dia diemin aku, terus bahkan memblokir sebagian sosial media aku gitu kan. Nah, jadi aku juga agak-agak bingung nih, gitu kan, harus dibiarkan. Ya berarti dia nggak respect sama kamu atau memang dia sakit hati sama kamu. Kalau menurut Nit sama Mas Wijaya gimana tuh? Saya juga yang konselor jadi bingung kan. Kalau orang mau pergi dari hidup kita, ya udah biarkan pergi tanpa kita harus menjelaskan apapun, karena itu udah keputusannya dia. Kita nggak akan bisa merayu-rayu, kita nggak akan bisa menahan dia, menahan untuk nggak pergi, itu nggak bisa. Orang kalau mau pergi, pergi aja. Dan kita ya udah, kalau kita introspeksi dan kita mengakuin diri kita salah, ya berarti kita harus perbaiki. Besok lagi jangan begitu sama orang lain. Itu. Tapi kalau mau pergi, yang sudah pergi ya pergi aja. Kalau aku gitu. Nah, mungkin pertanyaan netizen ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran? Coba. Meningkatkan kesadaran banyak sebenarnya, ibadah salah satunya. Terus berlatih untuk jangan negative thinking, ambil dari sudut pandang lain. Ketika orang ngomong kok nggak pas ya, ini ngomongannya orang nggak pas, tadi ambil dari sudut pandang lain. Karena kita sendiri harus mengerti diri kita. Cara berpikir orang tuh ada di fase-fase yang berbeda. Ada yang masih childish. Jadi gini, analoginya gini ya teman-teman ya. Ketika usia tertentu, kita akan nanya ke ibu kita, masak apa? Ini tingkat bisa jadi ke arah situ ya. Tapi ini aku kasih gambarannya. Ketika kita masih kecil, kita masuk ke rumah, Bu masak apa? Ketika udah beranjak dewasa, nanya lagi, ini resepnya gimana? Ketika beranjak dewasa, resep ini beli di mana? Terus beranjak dewasa lagi, cara masaknya gimana? Terus nanti ketika kita udah bisa masak, kita kan bisa ngerasain rasanya gimana sih masakan gue. Nah ketika udah bisa ngerasain masakan itu tuh udah nggak ada. Mau enak mau nggak, karena kita tahu tubuh kita cuma butuh makan, nggak butuh rasa. Jadi enak nggak enak, yang penting ini sehat. Nah ketika kita sudah ada di fase itu, kita bisa ngertiin kok. Dalam artian gini, apapun yang terjadi di luar, enak nggak enak, tetap gue hadapin. Apapun yang terjadi di luar, enak nggak enak, ya tetap mau gue telan gitu loh. Jadi bukan masalah enak nggak enak lagi, hidup ini ya udah. Kalau memang jatahnya enak ya kita makan, enak ya syukurin kan gitu. Analoginya seperti itu, tingkat kesadaran itu. Ya kan, ada fasenya, nggak bisa tiba-tiba manusia langsung sadar tuh nggak. Pasti harus sekolah. Ketika sekolah kita masuk sekolah absen, ya kan? Kalau jarang masuk kita nggak boleh ujian.
ada PR yang harus kita kerjakan tiap hari. Ada ujian yang nanti menentukan kita lulus atau enggak, ada kenaikan kelas atau enggak. Hidup tuh seperti itu. Hidup tuh ada kelas-kelasnya juga. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari netizen nih, Elsa juga. Gimana cara menghadapi pasangan yang sus katanya? Sus itu apa ya? Susah apa? Saudara itu dipanggil anaknya. Yang susah kali ya, yang susah ego kali ya. Iya. Kaliza udah berasa kayak admin di sini baca. Ada netizen nih. Gimana sih kamu mengatakan yang tidak mudah ada yang Aku kan ngefans sama kalian. Jadi aku tuh ya, kalau aku nggak ada poin ya, aku bersedia Gak apa-apa, bayar. aman. Terus salam-salam sama teman-teman di bawah. Di bawah ya kan. Jadi admin nggak apa-apa. Jadi moderator juga nggak apa-apa. Tapi nanti takutnya asal naikin ya kan. Ini ada pertanyaan bagus nih. Gimana caranya menghadapi pasangan yang tidak mudah diajak ngobrol? Oh, pasangan yang nggak mudah diajak ngobrol itu karena belum ketemu feel-nya. Sebenarnya orang pendiam tuh ada. Orang pendiam tuh ada. Orang nggak banyak ngomong tuh ada. Tapi ketika dia udah menemukan orang yang cocok, pasti dia jadi cerewet. Itu otomatis. Ini Kak Krisna mau naik ya? Nah, Mau sependiam-diamnya itu pas kita sudah menemukan ngomong. orang yang cocok, terus kita jadi cerewet, terus dia nggak suka kita bawel, berarti dia Ya. nggak serius Ya berarti dong. dia bukan nggak serius. Ya memang dia nggak suka sama fasenya, lagi nggak suka sama cewek bawel. Ratu Bukan nggak serius. Karena itu kan nggak bisa, Kak. Kita memaksa orang, lu harus suka sama gue yang cerewet. Ya nggak bisa. Lu harus terima gue yang pendiam ini. Ya nggak bisa, belum tentu. Kita tuh menyadari, makanya aku tadi kan bilang, kita tuh deket sama seseorang. Proses pendekatan itu bukan Mungkin gantian kita Kak mau, Liza. Ada yang mau naik. bukan mau tujuannya itu, Kak. Jadi luas ya. Jadi Ketika kita proses pendekatan sama seorang kan kita menyadari karakternya, kita menyelami karakternya, mengenali karakternya dia. Tujuan proses pendekatan itu bukan mendapatkan dia, bukan. Makasih, Kak. Proses pendekatan Krisna, itu oke. menggali Kak Liza karakter. boleh gantian? boleh. Iya. Nanti ini lagi. Ntar naik lagi ya. Iya. Makasih Kak Lizarda. Nanti Kak Liza. Makasih. Iya.